Hai, Hai. masih seputar episode Planet. planet di Human Design dan ini adalah planet terakhir Ya. gitu ya, yaitu planet Pluto. ini dia gambarnya. Paling Kalau bawah. di kartun tuh Pluto tuh anjingnya siapa ya? Anjingnya Mickey Oh Mouse. iya, anjingnya Mickey Mouse ya. Ini dia gambarnya ya. Oke, apa peran dari si Pluto ini? Pluto itu berhubungan dengan transformasi, rebirth ya, kelahiran baru gitu. Jadi sebetulnya Pluto ini, energi-energi di Pluto itu adalah energi yang selama ini tuh tersembunyi gitu ya. Di bawah, di balik permukaan gitu. Dan sebetulnya itu adalah kebenaran yang perlu kita ketahui gitu tentang diri kita ya. Jadi ini truth yang sangat subjektif juga. Truth tentang diri kita, karena begitu kita melihat kebenaran diri kita, maksudnya truthnya tuh apa sih yang perlu kita, yang selama ini kita nggak lihat gitu ya. Dan begitu kita bisa lihat itu yang melahirkan transformasi. Makanya Pluto ini dibilang energi yang membawa kelahiran baru atau transformasi atau perubahan diri gitu. Jadi kalau ada dari kita yang pengen Lahir apa ya baru sebetulnya gitu ya. ya transform gitu, itu bisa dilihat dari energi Pluto. Oke. Nah, bisa kasih contoh Plutomu biar teman seperjalanan bisa dapat gambaran ya, teman-teman gitu ya. Nah, ini kalau di chart saya, Oke. Pluto saya itu sama persis dengan Saturn saya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum nonton Saturn Saturnnya. ya, Saturnus itu apa? Cek ya di beberapa episode sebelumnya lah gitu ya. Kayaknya 3 episode apa ya, kayaknya 3 atau 2 episode sebelumnya ya. Oke. Jadi seperti waktu bahas Uranus ya, punya saya sama persis dengan Jupiter, dan ternyata ada lagi pelajaran yang saya ambilnya sekalian untuk beberapa kelas. Ini sama kayak belajar matematika, belajar ngitung-ngitung dipakai di fisika, kimia. Iya, betul. Jadi Oke. saya di chart saya pribadi, saya punya banyak gate yang berulang gitu ya. Jadi di sini gate saya gate 50. Di Plutomu ya? Sama seperti Saturnnya. Iya. Oke, apa itu? Berarti kalau 50 itu kan gate of values ya kan. Bagaimana sebetulnya ini energi yang bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai yang layak dipegang supaya bisa menjamin keberlangsungan hidup gitu, entah itu untuk orang lain, untuk komunitas gitu ya. Jadi dia punya tanggung jawab itu sih, tanggung jawab untuk merawat gitu. Gitu. Nah, berarti ya bicara tentang tanggung jawab ya sebetulnya. Tanggung jawab dan nilai-nilai yang saya mau teruskan gitu ya? Saya mau teruskan. Oke, itu adalah kelahiran barumu ya? Ya, jadi berarti sebetulnya ketika saya menerima bahwa nilai-nilai yang saya pegang itu ternyata adalah untuk saya bagikan. Untuk diteruskan itu ya? Untuk diteruskan. Dan bahwa saya punya tanggung jawab itu bukan beban ya. Bagaimana saya memaknai itu sebagai peran saya. Ya sebetulnya itu ya yang akhirnya bisa membuat saya tuh berani gitu. Maksudnya mungkin selama ini kalau di sisi shadow-nya kan 50 ini yang tadi ya, antara dia takut mengambil tanggung jawab itu atau justru malah menyalahgunakan tanggung jawabnya, atau malah over merasa terlalu bertanggung jawab terhadap orang lain gitu. Nah, sebetulnya gift-nya ini kan values ini di tengah-tengah ya gitu. Jadi ya intinya nanti kalau teman-teman yang punya energi itu, teman-teman akan dapat kok kayak sense-nya sendiri karena teman-teman punya gitu. Buat saya pribadi, saya kebayang nih, 50 ini bisa memberikan berarti ini yang perlu saya teruskan tadi. Terima, yang perlu saya lihat. Ternyata ini yang membawa transformasi diri gitu ya. Mungkin yang tadinya saya nggak berani atau takut, begitu saya menerima memang inilah yang saya punya, akhirnya itu yang mengubah saya untuk jadi lebih
mengambil peran saya gitu akhirnya, dan itu yang ternyata membawa transformasi Yes, buat dan lahir diri. baru Nah, tadi itu ya. betul. Nah, makanya Oke. human design ini kan sesuatu yang sangat subjektif ya, kita Iya, sering bilang itu. Karena teman-teman sendiri yang punya energi tertentu itu bisa punya ketika dikontemplasikan akan punya hasil kontemplasi yang iya, berbeda-beda. kesimpulan yang berbeda, makna yang berbeda, tapi ya itulah yang benar gitu Iya. untuk diri teman-teman masing-masing. Jadi kontemplasi itu juga sangat subjektif, tidak ada yang loh, tapi saya punya gate itu, saya dapatnya ini, sedangkan Nggak misalnya apa-apa, punya gate yang iya. sama, tapi kok kontemplasinya hasilnya lain. Ya, kan memang lain-lain, beda-beda. Perjalanan jiwa kita tuh Betul. berbeda-beda pelajarannya gitu ya. Panggilannya Iya, beda, perannya betul, beda, betul. tujuannya beda gitu. Jadi Yes. ya itu. Balik lagi ke kontemplasi kita masing-masing. Yes, menarik ya. Jadi human design itu sangat subjektif, pelajarannya juga sangat subjektif sekali. Nah, untuk itu teman-teman cek link di description buat teman-teman yang mungkin belum cek human design secara komplit, karena cek komplit itu ibaratnya teman-teman ngumpulin dulu puzzle-nya ya. Kepingan-kepingannya itu dilengkapin dulu gitu ya. Nah, nanti di perjalanan lanjutannya kepingan-kepingannya itu disusun bersama-sama gitu ya. Disusun bersama kalau teman-teman misalnya butuh bantuan. Yes. Tapi Kalau nggak pun tahu, oh iya. Yes. Oke. Klik aja link di description, ada banyak informasi yang mungkin teman-teman butuhkan gitu ya. Ada cek human design komplit, dan teman-teman bisa masuk juga ke grup WA Lompatan Hidup. Di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi yang update di sana juga, dan teman-teman juga bisa ikut webinar Lompatan Hidup. Nanti ada info-infonya. Cek aja setiap Kamis malam itu kita bisa adakan webinar bareng dengan teman seperjalanan ya. Silakan cek aja di link di description. Oke? Dan sampai jumpa di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.